Perkenalkan, nama saya Esti Grace Melisa Sinulinga, NIM 68 2018 190. Saya dari kelas Manajemen Resiko dan Keamanan TI pada kelas D. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai materi untuk penerapan register ISO 31000 pada Bank Pengkreditan Rakyat Ambarawa Harta. Sebelum memulai, pada video ini saya akan membahas mengenai yaitu yang pertama, profil usaha, yang kedua, skop, konteks, dan kriteria, yang ketiga, risk assessment, dan yang keempat, risk treatment. Yang pertama adalah saya akan membahas mengenai profil usaha dari Bank Pengkreditan Rakyat Ambarawa Harta Sarana. Berikut adalah beberapa informasi mengenai BPR Ambarawa Sarana. Yang pertama, BPR Ambarawa Harta Sarana secara resmi didirikan pada tanggal 13 Agustus tahun 1993 berdasarkan Akte Pendirian nomor 6292 tahun 1993 oleh Notaris Siti Otari SH. Kemudian mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman nomor C2 strip 10655.HT.01.01 tanggal 31 Desember tahun 1992. Kemudian, alasan dari BPR Ambarawa ini hadir adalah yang pertama, BPR Ambarawa melihat bahwa kota Ambarawa sebagian besar penduduknya merupakan menggeluti bidang usaha seperti pertanian, peternakan, dan juga perdagangan. Kemudian, setelah melihat dari pengamatan ini, BPR Ambarawa melihat bahwa minimnya modal yang dimiliki oleh sebagian besar penduduknya. Kemudian, oleh karena itu, BPR Ambarawa ini hadir untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan, yaitu jasa kredit dan jasa tabung, di mana memberikan jangka waktu tertentu untuk dalam jasa kredit dan jasa tabungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi pada BPR Ambarawa. Yang pertama itu terdiri dari rapat anggota, di mana memiliki tugas untuk menetapkan anggaran dasar atau ART, kemudian menetapkan kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha. Selanjutnya itu adalah menyelenggarakan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan pengurus dan pegawai lainnya. Kemudian sebagai pengawas, selanjutnya adalah menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu adalah pimpinan. Pimpinan bertugas untuk mengontrol semua transaksi yang ada dan memberi persetujuan untuk penerimaan atau pencairan tabungan dan deposito yang di luar kriteria yang ditentukan seperti jumlah nominal yang terlalu besar dan pemberian kredit serta memiliki kewenangan untuk memblokir nasabah yang dianggap bermasalah. Selanjutnya itu adalah kepala kantor. Kepala kantor sendiri memiliki tugas untuk mengawas semua kegiatan kantor yang ada pada BPR Ambarawa ini. Selanjutnya yaitu ada kepala bagian operasional, yaitu untuk mengontrol bagian operasional yang dimana terdiri dari teller dan kepala sidana. Teller sendiri yaitu bertugas untuk melayani nasabah, untuk menabung, serta membuka rekening buku tabungan atau mengambil tabungan atau menyimpan deposito. Selanjutnya yaitu adalah untuk mengambil dana kredit dan membayar angsuran kredit. Kemudian kepala sidana bagian deposito dan administrasi tabungan ini adalah bertugas untuk memeriksa semua catatan transaksi yang dilakukan oleh bagian laporan keuangan seperti untuk tabungan. Terus ada bagian pembukuan. Bagian pembukuan ini adalah untuk memeriksa semua pencatatan transaksi yang dilakukan dan menyiapkan laporannya dalam bentuk laporan keuangan semuanya. Selanjutnya adalah kepala bagian kredit. Kepala bagian kredit ini terdiri dari administrasi kredit, pengawas, dan analisis kredit. Di mana administrasi kredit sendiri yaitu untuk bertugas melayani administrasi kredit
untuk menginput dan data nasabah pada komputer. Kemudian ada pengawas. Pengawas sendiri yaitu bertugas berfungsi untuk melakukan survei dan mencatat data nasabah yang mengajukan permohonan kredit. Terus ada analisis kredit yaitu untuk menganalisa data nasabah yang dibuat oleh petugas lapangan apakah layak atau tidak diberi pelayanan untuk kredit. Kemudian adalah kepala bagian marketing, di mana bagian marketing ini mengurus semua kegiatan yang ada mengenai penjualan atau pemasaran brand yang ada pada BPR ini. Di mana yang pertama ada bagian customer service, bertugas untuk membantu pelanggan dengan keluhan atau pertanyaan, memberikan pelanggan informasi tentang produk dan layanan, menerima pesanan dan memproses pembelian, dengan membantu pelanggan memahami produk dan bertanggung jawab tentang usaha yang disediakan. Selanjutnya yaitu adalah marketing. Marketing sendiri ya ini adalah untuk bagian pemasaran seperti memasarkan brand atau mengenai informasi yang dijualkan oleh pada BPR ini sehingga masyarakat umum tahu apa saja yang ada pada BPR ini dan apa saja yang ada dijualkan oleh pada layanan yang ada pada BPR ini. Yang kedua, saya akan membahas mengenai skop, konteks, dan kriteria pada BPR Ambarawa Harta Sarana. Pada skop, konteks, dan kriteria, saya akan membahas mengenai proses bisnis dan tujuan. Pada risiko 1, proses bisnisnya adalah pembukaan buku tabungan dengan tujuan membuka buku tabungan dengan proses sederhana dan lancar. Kemudian, pada risiko 2, yaitu adalah proses bisnisnya adalah proses penarikan dan menabung uang dengan tujuan berupa keamanan mesin ATM. Selanjutnya, yang ketiga ada proses bisnisnya adalah sistem aplikasi dengan tujuan dapat memiliki sistem aplikasi yang baik. Untuk risiko 4, proses bisnisnya adalah keamanan data dengan tujuan untuk menjaga keamanan data. Dan risiko yang kelima, proses bisnisnya adalah pemasaran dengan tujuan dapat lebih banyaknya orang menabung pada BPR Ambarawa ini. Selanjutnya yaitu adalah saya akan membahas tentang risk assessment. Pada risk assessment sendiri terdiri dari beberapa bagian, salah satunya yaitu adalah risk identification. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasikan apa yang mungkin terjadi atau situasi apa yang mungkin mempengaruhi pencapaian sasaran dari sistem atau organisasi. Pada risk identifikasi sendiri terdiri dari risk cause, risk event, sumber resiko, kategori resiko, kode resiko, akibat atau konsekuensi, risk owner, dan unit kerja terkait. Ada 5 risiko yang saya dapatkan. Sebagian besar kategori risikonya yaitu berasal dari operasional dan TI. Dan untuk risiko 5 berasal dari reputasi. Kemudian saya memberikan kode risikonya sendiri yaitu adalah 1A sampai dengan 5A sesuai dengan jumlah nomornya. Kemudian untuk risiko yang pertama yaitu adalah risiko mengenai pembukaan buku tabungan yang dimana terjadi karena sistem yang masih sederhana dapat membuat nasabah seorang atau yang membuka buku tabungan akan mengantri panjang dan mengantri lama, di mana risk owner-nya sendiri yaitu adalah seorang teller, karena teller sendiri itu adalah bagian untuk dalam melayani membuka buku tabungan. Selanjutnya unit kerja terkaitnya itu adalah nasabahnya sendiri sebagai orang yang akan membuka buku tabungan itu. Selanjutnya yaitu adalah pada resiko kedua, di mana resiko kedua ini saya ambil yaitu adalah mengenai keamanan dalam mengambil uang pada mesin ATM. Saat ini marak mengenai sistem scamming uang yaitu untuk mengambil penipuan pada mesin ATM untuk mencuri uang seseorang yang hendak mengambil mesin ATM, di mana sistem dalam penabungan uang mesin ATM yang harus dijaga ini karena untuk menghindari resiko pada saat seorang nasabah menarik atau menyetorkan uang
supaya tidak mengalami gangguan. Akibat yang dari mesin ATM ini yaitu adalah dapat membuatkan masalah seorang nasabah sehingga membuat komplain kepada bank, pada BPR sendiri, sehingga akan mempengaruhi pada BPR atau kinerja yang ada, di mana risk owner-nya itu adalah bagian TI dan unit kerja terkait adalah nasabah. Pada risiko ketiga yaitu adalah masih sederhananya sistem aplikasi baik berupa software yang digunakan untuk melakukan pekerjaan. Dengan peristiwanya itu adalah program aplikasi pada BPR yang masih sederhana sehingga dapat membuat gangguan pada saat bekerja. Hal ini dikarenakan pada aplikasi atau software yang masih sederhana tersebut, di mana akibat dari ini, resiko ini dapat menghambat pekerjaan yang ada, di mana risk owner-nya yaitu adalah bagian pembukuan dan unit kerja terkait adalah pekerja. Selanjutnya untuk resiko yang keempat ini adalah masalah mengenai memperhatikan keamanan data pada organisasi ini, pada BPR ini, di mana kurangnya memperhatikan keamanan data yang ada sehingga dapat mempengaruhi dan mengalami gangguan. Terus resikonya, uraian peristiwanya itu adalah demi menjaga keamanan data, ada baiknya memperhatikan keamanan data, di mana sumber resikonya berasal dari pada bagian keamanan yaitu bidang TI. Konsekuensi atau akibatnya dari resiko ini itu adalah dengan hilangnya data tersebut, baik berupa data penting maupun data seorang nasabah atau data mengenai pada BPR organisasi ini dapat mempengaruhi semua yang ada pada proses pekerjaan, di mana risk owner-nya itu adalah bagian IT dan unit kerja terkait adalah kerja di mana mengalami gangguan pada komputer mereka. Untuk resiko yang terakhir yaitu adalah bagian kategori resiko yang berupa reputasi. Ini adalah bahwa resikonya adalah beranggapan bahwa promosi bukan merupakan sesuatu yang begitu penting. Padahal promosi merupakan sesuatu yang sangat penting untuk menciptakan atau meluaskan brand supaya masyarakat mengetahui. Pada risk event-nya itu adalah kurangnya promosi untuk menabung, maka nasabah untuk menabung akan menurun maupun hilang karena tidak ada prosesnya marketing atau proses reputasi ini, maka masyarakat akan tidak tahu mengenai BPR ini sehingga mereka tidak akan tertarik. Dengan adanya reputasi ini, reputasi bagian marketing, maka konsekuensi yang dapat adalah menurunnya nasabah yang menabung sehingga melibatkan hilangnya seorang nasabah. Hal ini dikarenakan tidak tahunya masyarakat pada BPR ini. Kemudian risk owner yang terkait itu adalah marketing dan unit kerja terkait adalah bagian organisasi atau pada BPR itu sendiri. Selanjutnya yaitu adalah risk analysis, di mana digunakan untuk menentukan peringkat risiko, sumber risiko, atau perlakuan risiko berdasarkan tingkat risiko. Pada risk analysis sendiri terdiri dari risk score dan exercising control. Untuk risk score sendiri terdiri dari likelihood, impact, level risiko. Kemudian untuk exercising control itu adalah ada atau tidak, memadai atau belum, dan presentasinya. Selanjutnya yaitu adalah untuk menentukan ini, untuk membutuhkan tabel likelihood-nya dengan tabel impact-nya. Untuk resiko 1 sendiri dengan nilai yaitu adalah 4 atau low, dengan semuanya likelihood 4, low, impact-nya low, level resiko low. Hal ini dikarenakan resiko tergolong ini memberikan impact waktu yang tidak begitu besar, namun dalam sebulan tetap diperhatikan levelnya. Kemudian untuk resiko yang kedua, medium, hal ini dikarenakan nilainya yaitu adalah 9 karena dimana dilakukan dalam 1 tahun dengan mengeluarkan biaya perawatan sebesar 100 juta. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada tabelnya.
untuk level medium. Selanjutnya pada resiko yang ketiga medium, hal ini dikarenakan memiliki nilai 11 pada penggunaan aplikasi dilakukan setiap hari, oleh karena itu memerlukan sistem aplikasi yang baik dan layak. Karena penggunaannya setiap hari, oleh karena itu perlu diperhatikan sehingga levelnya adalah medium. Dan untuk resiko yang keempat ini adalah high dengan nilai 21. Hal ini dikarenakan di mana keamanan data harus diperhatikan setiap minggu. Hal ini dikarenakan keamanan data merupakan hal yang penting. Selanjutnya ada untuk resiko 5, yaitu adalah low. Pada bagian reputasi marketing ini, low dikarenakan nilainya adalah 3. Hal ini dikarenakan masalah ini merupakan masalah minor yang dapat diatasi, namun tetap harus diperhatikan. Kemudian untuk existing controlnya sendiri, yaitu adalah untuk resiko yang pertama itu adalah ada dan memadai. Untuk persentase nilainya itu adalah 40%, dan untuk resiko kedua yaitu ada dan memadai, dan untuk nilainya itu adalah 70%. Selanjutnya untuk resiko ketiga yaitu ada tapi belum memadai dan nilainya adalah 65%. Selanjutnya yaitu untuk resiko keempat ada dan memadai, dan untuk nilai skornya itu adalah 80%. Dan untuk resiko yang kelima terakhir yaitu tidak ada dan belum memadai dan skornya adalah 40%. Selanjutnya yaitu adalah risk evaluation. Evaluasi risiko melibatkan pembandingan tingkat estimasi risiko dengan kriteria risiko yang didefinisikan ketika konteks ditetapkan dalam rangka untuk menentukan signifikan tingkat dan jenis risiko. Yang pertama yaitu pada risiko yang pertama, tolerate. Hal ini dikarenakan skenario 1 memiliki evaluasi level low, sehingga membuat resiko 1 memiliki risk evaluasinya adalah tolerate. Selanjutnya untuk resiko 2, threat, dikarenakan resiko 2 memiliki evaluasi berupa analisisnya yaitu adalah medium. Dan untuk resiko yang ketiga, threat, hal ini pada risk analisisnya yaitu adalah medium. Dan untuk resiko yang keempat, terminate, yang paling tinggi. Hal ini dikarenakan pada risk analysis sebelumnya memiliki skor tinggi sehingga membuat risk assessment pada resiko 4 ini adalah terminate. Dan untuk resiko yang terakhir yaitu dimiliki berupa tolerate. Hal ini dikarenakan risk analysis yang ada pada skenario 5 ini yaitu low sehingga membuatnya menjadi tolerate. Selanjutnya adalah yang ketiga, risk treatment pada BPR Ambarawa Harta Sarana. Risk treatment sendiri yaitu sama dengan risk response atau risk action, yaitu proses untuk memilih dan mengimplementasikan opsi untuk mengatasi risiko termasuk kegiatannya. Di mana yaitu yang pertama memilih satu atau lebih opsi untuk mengatasi risiko, yang kedua mengimplementasikan opsi yang telah dipilih untuk mengatasi risiko atau fokus pada treatment. Selanjutnya 3 yaitu adalah memeriksa keefektifan dari treatment rencana tindak lanjut dari risk evaluation. Pada langkah mitigasinya sendiri yaitu pada risiko 1 membuat sistem baru pada membuka buku tabungan dengan cara meningkatkan keahlian dan pengetahuan. Pada risiko 1, upaya untuk pencegahan pada risiko ini adalah dengan tidak membuat nasabah menumpuk pada saat membuat buku tabungan, dan mencegah sistem komputer error untuk mencegah menumpuknya nasabah. Pada pemulihannya sendiri adalah dengan cara menambah teller sehingga dapat melayani nasabah tidak sedikit, dan selain itu pada memiliki sistem yang komputer yang canggih pada bagian teller.
Kemudian pada resiko kedua, langkah mitigasinya itu adalah melakukan pengecekan keamanan setiap minggu untuk mengurangi kejadian tidak diinginkan. Pada resiko 2, pencegahan yang harus dicegah pada resiko ini adalah berupa terjadinya kejahatan skimming pada mesin ATM. Saat ini ramai yaitu mengenai masalah skimming mesin ATM. Kemudian adalah mencegah errornya mesin ATM seperti dapat menelan kartu ATM nasabah. Kesempatan untuk pemulihan pada resiko ini adalah dengan cara melakukan pengecekan secara rutin setiap minggu pada mesin ATM yang dimiliki oleh Bank BPR Ambarawa Harta Sarana ini. Kemudian resiko ketiga, langkah mitigasinya itu adalah memperbaiki serta mempengaruhi sistem aplikasi yang ada. Pada resiko kedua, upaya pencegahan yang harus dilakukan pada resiko ini adalah dengan menghindarinya keterhambatan pekerjaan dilakukan sistem aplikasi yang bermasalah. Dalam melakukan upaya pemulihan sendiri adalah dengan memperbaiki sistem aplikasi yang ada, baik dengan cara menggunakan atau memperbarui sistem aplikasi yang ada pada BPR ini. Kemudian pada resiko keempat, langkah mitigasinya itu adalah dengan cara sudah adanya bagian IT untuk menjaga data, diharapkan keamanan data dapat aman dan rutin melakukan pengecekan. Pada resiko 4 yang paling dihindari dan dicegah oleh adalah dengan berupa kehilangan data pada organisasi. Resiko ini merupakan resiko yang besar, oleh karena itu langkah yang baik adalah dengan cara menghindarinya dengan melakukan pemulihan data setiap bagian IT untuk menyimpan database dan secara rutin melakukan pengecekan dan perawatan pada bagian database bidang IT ini. Kemudian untuk resiko kelima, yaitu adalah membuat promosi khusus dan membuat setiap orang tertarik sehingga bersedia menabung di sini. Pada risiko yang kelima ini, pada bagian promosi merupakan risiko bersifat toleran, namun tetap harus diperhatikan karena dengan promosi dapat meningkatnya banyaknya masyarakat tahu mengenai bank ini dan dapat meningkatkan citra bank. Pemulihan yang perlu diperhatikan adalah dengan mempengaruhi sistem bagian promosi yang lebih manajemen bagian marketing dengan baik. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang tidak mengenakan. Demikianlah presentasi yang sudah saya lakukan. Terima kasih.